Bab 2291. Xiu berkata tanpa melihat ke atas, tidak ada kemajuan. Aku belum menemukannya di video. Leona berkata dengan sungguh-sungguh, beberapa hal bergantung pada takdir. Jika takdir tidak ada, tidak peduli bagaimana Anda mencobanya, itu tidak berguna. Jika itu takdir, jika Anda tidak pergi kepadanya, dia akan muncul di depan Anda. Xiu berkata tanpa ragu-ragu, saya tidak ingin memberikan inisiatif pada takdir. Itu terlalu tidak bisa diandalkan. Ada begitu banyak orang di dunia ini. Kecuali tetangga di depan pintu saya, 2 orang yang kebetulan bertemu di negara asing. Teman-teman, kesempatan untuk bertemu lagi secara kebetulan hampir nol. Jika saya tidak mengambil inisiatif untuk menemukannya, saya khawatir saya tidak akan menemukannya dalam hidup ini. Setelah itu, Xiu berkata dengan nada sedih, ingatan manusia itu sendiri tidak begitu bagus. Tidak ada yang bisa mengingatnya. Banyak hal yang harus diingat lebih jelas dengan memperdalam ingatan secara berulang-ulang, seperti halnya menghafal teks saat masih muda. Sama. Dalam beberapa hari saya baru kembali dari Jepang, penampilan dermawan saya cukup jelas di benak saya, tetapi setelah sekian hari, penampilannya menjadi semakin kabur. Meskipun saya selalu ingin agar kenangan dapat memperdalam kesan, tetapi nyatanya, itu masih tidak berhasil. Saya khawatir saya akan melupakan seperti apa dia setelah beberapa saat. Berbicara tentang ini, Xiu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Leona dan Zifei, dan bertanya, Bu, saudaraku, apakah kalian berdua pernah merasa seperti ini? Ingin mengingat seperti apa rupa seseorang, tetapi semakin mudah melupakannya. Zifei berpikir sejenak, dan berkata, juga, jika kamu sering melihatnya, kamu tidak bisa melupakannya. Orang seperti inilah yang hanya melihatnya sekali. Ini tidak akan lama, dan saya benar-benar tidak bisa memikirkan tampilan yang spesifik. Hanya tersisa garis besar yang samar. Leona juga mengangguk dan berkata, Xiu barusan. Ingatan orang-orang harus diperdalam untuk mengingatnya. Ketika dia mengatakan ini, yang muncul di benaknya adalah Changing. Dia sangat mencintai Changing dalam hidupnya, tetapi dalam hampir 20 tahun sejak kematian Changing, jika bukan karena melihat foto-foto Changing ketika dia masih muda, Changing secara bertahap akan kabur dalam pikirannya. Memikirkan hal ini, dia menghela nafas dalam hati, dan segera bertanya kepada Xiu, Xiu, bisakah kamu menjelaskan kepada ibumu, seperti apa dermawanmu? Xiu berpikir sejenak, dan berkata, 1 kata bagus, 2 kata sangat ganteng, 3 kata sangat ganteng, dan 4 kata keren dan sangat ganteng. Leona tidak bisa menahan tawa, apakah ada yang dibesar-besarkan seperti yang Anda katakan? Xiu berkata dengan serius, Bu, aku sama sekali tidak melebih-lebihkan. Dia terlihat sangat tampan, tidak hanya tampan tapi juga keren. Saat dia berkata, Xiu meletakkan dagunya dan berkata dengan ekspresi idiot. Pada saat itu, Iga Kaminori membawa sekelompok ninja untuk membunuhnya, tapi dia membunuh mereka dalam 3 atau 2 pukulan. Shinobu sangat ketakutan saat itu dan bertanya dengan gemetar siapa dia. Tebak apa yang dia katakan? Leona menggelengkan kepalanya dan bertanya, apa yang dia katakan? Xiu berdiri, Charlie, peniru pada saat itu, berkata dengan wajah dingin. Dia berkata, aku adalah ayahmu dan menginginkan hidupmu. Leona tersenyum dan berkata, orang ini sangat sombong. Lebih dari kesombongan. Xiu berkata dengan serius, sungguh sombong. Aku, Xiu, tumbuh begitu besar, dan aku belum pernah melihat orang yang begitu sombong. Saya tidak menempatkan ninja Jepang yang membunuh orang tanpa berkedip di mata saya. Membunuh mereka seperti memotong melon dan sayuran, sungguh luar biasa. Saat dia berkata, dia melanjutkan dengan sedikit kesal. Intinya adalah, pria ini tidak memiliki wajah yang baik dengan saya dan saudara laki-laki saya. Saya ingin meminjam ponsel untuk menelepon ayah. Orang ini tidak mengatakan apa-apa tentang barang-barang pribadinya. Pinjam, baunya sangat bau. Leona tersenyum dan berkata, orang-orang harus menjaga diri mereka sendiri, dan mereka tidak ingin Anda mengetahui nomor ponsel mereka dan kemudian melacak identitas mereka. Iya. Xiu berkata dengan suara nyaring, sepertinya begitu. Dia adalah orang yang sangat baik, dan dia tidak meninggalkan petunjuk apapun. Sebelum dia pergi, saya mengucapkan selamat tinggal di sungai dan danau, dan dia bahkan berkata kepada saya bahwa dia tidak akan pernah melihat saya lagi. Sekarang saya memikirkannya, saya masih sangat marah.
Ini benar-benar melukai harga diri saya. Jadi saya harus menemukan dia dan bertanya langsung padanya, bukankah Anda secara membujuk mengatakan bahwa Anda tidak akan melihat saya lagi? Bagaimana perasaan Anda ketika Anda melihat wanita ini lagi? Bab 2292. Ziu berkata, saya ingin kembali dan mencari seorang master untuk melakukan beberapa perhitungan dan melihat apakah dia dapat memberi saya beberapa petunjuk. Zifei tidak bisa menahan tawa, bukankah kamu baru saja selesai mengatakan bahwa kamu tidak percaya ini? Ziu berkata dengan sungguh-sungguh, tidak ada cara lain yang baik, lebih baik mencobanya. Setelah itu, dia bertanya pada Leona, Bu, apakah ada master terkenal di East Cliff? Bukankah Anda selalu pergi ke kuil untuk menyembah Buddha dan menyumbangkan uang dupa? Apakah Anda kenal biksu yang baik? Leona berkata dengan serius, jangan bicara omong kosong, para biksu terkemuka sedang mempraktikkan Buddhisme, dan meramal adalah masalah Taoisme. Ziu buru-buru bertanya, kalau begitu, apakah kamu tahu seorang guru Tao yang cakap? Aku akan pergi dan memohon padanya untuk melihatnya. Leona berpikir sejenak dan berkata, saya benar-benar tidak tahu ini. Saya belum meminta seseorang untuk memulai ramalan selama bertahun-tahun. Terakhir kali saya meminta seseorang untuk memulai ramalan, usianya kira-kira sama dengan Anda. Seperti yang dia katakan, dia tidak bisa tidak memikirkan Changying, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Setelah itu, dia berkata kepada Ziu, ya, saya mendengar bahwa keluarga Wade membangun makam leluhur mereka beberapa waktu lalu dan secara khusus mengundang ahli waris Lai dari keluarga Lai dari Amerika Serikat. Kakek Anda dan Lai Lau juga memiliki beberapa hubungan pribadi. Jika Anda benar-benar memikirkan sebuah heksagram, Anda dapat meminta kakek Anda untuk menanyakan apakah Tuan Lai masih di East Cliff. Bapak Lai. Ziu mengerutkan kening dan bertanya, mengapa saya belum pernah mendengar tentang dia? Apakah dia baik? Leona berkata, Tuan. Lai adalah pewaris dari Lai Bui, seorang master. Dia harus menjadi guru paling kuat di dunia saat ini. Ziu berseru, apa dosa? Lalu aku akan menelepon kakek dan bertanya. Setelah berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan ponselnya dan menelepon kakek Elijah. Begitu telepon terhubung, kakek, ibuku bilang kau kenal Master Lai yang mahir dalam 5 elemen dan meramal? Elijah bertanya dengan heran, Ziu, apa yang ingin kamu lakukan dengan ini? Ziu berseru, kakek, saya ingin menemukan penyelamat saya, tetapi belum ada kemajuan, jadi saya ingin mencari seorang guru untuk melihat apakah saya bisa mendapatkan terobosan. Elijah berkata, Tuan Lai telah kembali ke Amerika Serikat beberapa waktu yang lalu. Ah, kembali? Ziu berkata dengan sangat kecewa, kapan dia kembali? Elijah berkata, tidak butuh waktu lama. Dia kembali setahun yang lalu. Setelah dia datang ke Cina, dia tinggal di Gunung Yiling selama lebih dari 3 tahun. Dia seharusnya sudah lama ingin kembali. Ziu berkata dengan penuh penyesalan, sangat disayangkan, apa yang harus saya lakukan? Kakek, apakah Anda tahu guru lain? Elijah berkata, Tuan-tuan, aku tahu banyak, tapi satu-satunya orang yang benar-benar bisa disebut kata, Tuan, adalah Tuan Lai. Setelah berbicara, dia berkata lagi, dengan cara ini, izinkan saya meminta guru Lai untuk Anda, dan jika dia mau, dia dapat langsung membantu Anda. Ziu bertanya dengan heran, kakek, benarkah? Elijah tersenyum dan berkata, bisakah kakek berbohong padamu? Alasan utamanya adalah karena Tuan Lai sudah tua dan memiliki sifat yang aneh. Jika dia bersedia membantu ini, saya tidak berani berjanji kepada Anda. Bab 2293. Ziu buru-buru berkata, tidak apa-apa, tanyakan saja padaku. Lalu dia bertanya, ngomong-ngomong, kakek, jika dia bersedia membantu, apakah saya akan pergi ke Amerika Serikat lagi? Tidak dibutuhkan. Elijah berkata, Tuan Lai memiliki kekuatan magis yang besar. Jika dia setuju, saya akan memberinya tanggal lahir Anda dan memberitahu dia tentang hal-hal yang ingin Anda tanyakan. Seharusnya baik-baik saja. Ziu berkata dengan takjub, sangat menakjubkan. Elia tertawa dan berkata, meramal adalah kebijaksanaan tertinggi para leluhur. Dikatakan bahwa fitur magisnya hanya dipahami oleh orang-orang modern. Kemudian, dia berkata, saat ini tengah malam di As, dan saya tidak pandai menghubungi guru Lai. Atau Anda bisa menunggu dengan sabar. Saat di sini malam, di As akan menjadi pagi.
Lalu saya akan menelepon. Zio buru-buru berkata, kakek, kalau begitu, jangan lupa Hun. Saat ini, Charlie bergegas pulang dan menyiapkan makan siang. Meskipun kaki Elaine patah, dia masih bersikeras menggunakan kruk dan mendatanginya di dapur. Saat dia sibuk menyiapkan makanan, Elaine berkata dengan malu di wajahnya, menantu yang baik, ibu seharusnya memasak untukmu, tapi kaki ibu tidak nyaman. Charlie sedikit tersenyum, Bu, jangan terlalu sopan, aku tidak ada hubungannya. Tidak apa-apa melakukan pekerjaan rumah. Dengan itu, dia berkata kepada Elaine, Ibu, Claire, dan ayah harus segera datang juga. Saya akan memasak sup tomat dan telur lagi. Saat mereka kembali, kita bisa makan malam. Elaine buru-buru berkata, itu kerja keras untukmu, menantu, ibu akan mencuci tomat untukmu. Charlie menyajikan makanan terbaik, Claire dan Jacob juga pulang ke rumah satu demi satu. Ketika Claire kembali, dia berkata kepada Charlie dengan sedikit kegembiraan, suamiku, hari ini, Doris, wakil direktur Emgrand Group, menelepon saya dan mengatakan bahwa Hotel Bintang 6 yang sedang dibangun di Emgrand Group akan memulai operasi secara keseluruhan. Desain dekorasi interiornya empuk? Betulkah? Charlie bertanya dengan pura-pura terkejut, proyek ini seharusnya banyak, kan? Claire berkata dengan bersemangat, ini tidak hanya terlalu besar, tapi juga terlalu besar. Proyek Hotel Bintang 6 Emgrand Group telah diluncurkan sejak tahun lalu, dengan investasi sebesar 2 miliar. Sekarang konstruksi bodi utama telah berakhir, sekarang saatnya menyelesaikan rencana dekorasi internal, dan kemudian ketika konstruksi bodi utama selesai, pemasangan internal keras dan lunak akan dimulai. Karena itu, Claire melanjutkan dengan memperkenalkan, seluruh anggaran hotel sebesar 2 miliar, setengahnya digunakan untuk membeli tanah dan infrastruktur, dan separuh lainnya hampir seluruhnya digunakan untuk pasca renovasi, termasuk setidaknya 300 juta untuk hard dekorasi, dekorasi lembut, dan berbagai furnitur papan atas. Pembelian tempat tidur, perlengkapan saniter, dan peralatan listrik sekitar 6 atau 7 miliar. Sekarang para eksekutif senior dari perabot rumah tangga ternama, perlengkapan sanitasi, dan bahan bangunan dekoratif telah datang ke Aurous Hill dan bersiap untuk berpartisipasi dalam penawaran berikutnya. Charlie tersenyum dan bertanya, lalu berapa anggaran yang dialokasikan Emgrand Group untuk desain dekorasi? Claire berkata, kutipan untuk desain dekorasi komersial semacam ini umumnya sekitar 300 per meter persegi. Hotel Bintang 6 Emgrand Group memiliki total area bisnis 130,000 meter persegi. Beberapa desain berulang di tipe kamar yang sama dihilangkan, volume rekayasa desain setidaknya 70 hingga 80 ribu meter persegi, dan desain dekorasinya saja berharga 20 hingga 30 juta. Ketika Elaine di samping mendengar ini, dia terkejut dan berkata, ya ampun. Claire, apakah kamu bercanda? Cukup terlibat dalam dekorasi dan berikan 20 hingga 30 juta biaya desain. Claire mengangguk dan berkata dengan serius, ini bukan lelucon, harga ini masih relatif rendah. Jika itu adalah perusahaan desain besar atau desainer terkenal, harganya akan lebih tinggi. Biaya desain per meter persegi akan menelan biaya setidaknya 800. Bab 2294. Mendengar ini, Elaine tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, astaga. Biaya desain 800 hingga 1,000 per meter persegi, bukankah biayanya 50 atau 60 juta? Ini terlalu besar. Claire tersenyum dan berkata, apa hebatnya ini? Beberapa desainer terkenal internasional harus membayar ratusan juta untuk desain eksterior sebuah bangunan. Elaine menyentuh dadanya dan buru-buru bertanya, gadis yang baik, apakah kamu berencana untuk mengambil proyek ini? Claire berkata dengan sungguh-sungguh, tentu saja saya ingin mengambilnya, tetapi studio saya tidak sebesar itu saat ini. Saat mengambil proyek seperti itu, saya khawatir tidak akan bisa bersaing dengan lawan saat menawar, dan ada terlalu banyak pekerjaan persiapan. Jika ya, Anda harus mencurahkan hati dan jiwa Anda ke dalamnya sekarang dan bersiap untuk menawar. Dengan itu, Claire tidak bisa menahan nafas lagi, dan berkata, hei, skala perusahaan masih cukup besar setelah itu. Saya khawatir saya tidak dapat mencerna proyek sebesar itu. Elaine bertanya dengan heran, bukankah desain hanya tentang memindahkan komputer? Apa yang tidak bisa dicerna? Claire berkata, ini tidak sesederhana yang kamu pikirkan. Dengan luas bisnis lebih dari 100,000 meter persegi,
Terdapat lebih dari selusin tipe kamar yang membutuhkan desain rumah utuh, beberapa restoran dari berbagai tipe, serta rekreasi dan hiburan. Volume desain keseluruhan sangat besar untuk bagian kantor administrasi dan keamanan, dan perencanaan proteksi kebakaran. Ini seperti membuat film animasi. Orang biasa berpikir bahwa itu hanya untuk menemukan sekelompok orang untuk menggambar. Namun kenyataannya, gambar 1 detik membutuhkan 20 gambar. Film animasi 1,5 jam, setidaknya puluhan ribu, atau bahkan ratusan ribu gambar, membutuhkan ratusan orang untuk melakukan pekerjaan dengan baik selama beberapa tahun. Dengan itu, Claire berkata lagi, studio kami tidak memiliki banyak orang. Sekalipun kami dapat mengikuti proyek sebesar itu, kami tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Kami harus melakukan subkontrak ke studio desain lain untuk melakukannya bersama. 10 desainer, butuh lebih dari setengah tahun untuk menyelesaikannya. Dan ini baru tahap pertama. Saat pembangunan dimulai, kami harus menindaklanjuti seluruh proses. Masa konstruksi setidaknya 1 tahun, jadi keseluruhan tindak lanjut akan memakan waktu 1,5 tahun. Lusinan desainer, dalam 1,5 tahun, gaji tahunan seorang desainer yang baik adalah ratusan ribu lebih, dan gaji rata-rata setidaknya 200,000. Jadi biaya gajinya saja harus puluhan juta. Elaine berseru kaget, ya Tuhan. Gajinya saja puluhan juta? Apakah ini terlalu kejam? Claire berkata dengan sungguh-sungguh, beginilah awalnya. Saya masih memperkirakan secara konservatif. Jika periode konstruksi lebih lama dan rencananya direvisi lebih lama, biaya waktu keseluruhan dan biaya tenaga kerja akan meningkat. Charlie di samping bertanya dengan rasa ingin tahu, istriku, apa yang akan kamu lakukan? Apakah Anda ingin memperjuangkannya? Claire mengangguk dan berkata, meskipun kekuatan studio saya tidak kuat, saya tetap ingin mencobanya. Jika saya dapat menghapus proyek ini, saya dapat menggabungkannya saat mengerjakannya. Beberapa tim desain kecil, dalam hal ini, ketika proyek ini selesai, studio saya akan dapat meningkatkan setidaknya 2 kali lipat dan mencapai skala menengah. Setelah itu, dia berkata dengan cemas, namun, studio saya sangat kecil. Ada begitu banyak perusahaan yang menawar kali ini, jadi saya benar-benar tidak tahu pasti. Charlie tersenyum dan berkata, istriku, jika kamu tertarik, jangan biarkan saja. Jika itu dilakukan, itu akan menjadi peluang bagus. Jika tidak dilakukan, kita tidak akan rugi. Itu tidak lebih dari pemborosan energi. Bagaimana menurut Anda? Ya. Claire mengangguk ringan dan berkata, saya hanya ingin berusaha keras, jadi mulai hari ini, saya akan memimpin tim untuk bekerja lembur dan membuat proposal, membuat penawaran, dan membuat persiapan. Penawaran ini. Dengan itu, dia berkata dengan sedikit emosi, tapi saya mendengar bahwa banyak perusahaan desain mencari hubungan dengan orang-orang di mana saja untuk mendapatkan pesanan besar ini, dan bahkan ada orang yang ingin memberikan uang dan suap kepada para eksekutif senior dari Emgrand Group. Saya tidak tahu. Akankah Emgrand Group terlibat dalam operasi kotak hitam pada saat itu? Charlie tersenyum dan berkata, bagaimana grup besar seperti Emgrand Group dengan nilai pasar lebih dari 100 miliar terlibat dalam operasi kotak hitam pada puluhan juta proyek desain? Bab 2295. Tetapi meskipun dia mengatakan bahwa Charlie telah mengambil keputusan saat ini, untuk menyapa Doris, dan memberikan proyek ini kepada Claire secara diam-diam. Grup Emgrand awalnya adalah industrinya sendiri. Karena istrinya sangat tertarik dengan proyek ini, dia tentu ingin memberinya kesempatan untuk berlatih. Oleh karena itu, dia berkata kepada Claire, Claire, kamu tidak perlu terlalu memikirkannya sekarang, konsentrasi saja pada persiapan, aku yakin kamu bisa melakukannya. Ya. Claire juga mengangguk dengan tegas, dan berkata, saya pasti akan bekerja keras. Cobalah untuk menyelesaikan proyek besar ini. Setelah makan siang, ketika Claire pergi ke perusahaan, Charlie kembali ke kamar dan menelepon Doris. Begitu telepon disambungkan, Doris berkata, Tuan, Anda meminta permintaan istri Anda, bukan? Charlie tersenyum dan berkata, Anda dapat menebaknya. Doris buru-buru berkata, Tuan, awalnya, saya ingin mempercayakan proyek desain dekorasi hotel kami langsung kepada perusahaan istri, tetapi saya juga khawatir jika proyek itu disahkan secara langsung, dia akan ragu dalam hatinya, jadi saya katakan padanya ini,
Sebenarnya saya berniat untuk memulai rapat tender agar perusahaannya bisa mendapatkan proyek ini melalui penawaran internal, yang nampaknya lebih wajar. Charlie memuji, Doris, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dalam masalah ini, dan Anda telah mempertimbangkannya secara komprehensif. Saya juga menelepon untuk memberitahu Anda tentang masalah ini. Ide saya sama dengan Anda. Biarkan Claire berpartisipasi dalam penawaran secara normal, dan kemudian grup secara langsung memutuskan studionya, sehingga dia dapat merasakan bahwa dia mendapatkannya dengan kerja kerasnya sendiri. Doris berjanji, Tuan, jangan khawatir, saya akan mengatur ini. Charlie bertanya padanya, kapan grup berencana untuk secara resmi mulai menawar? Doris berkata, kami berencana untuk memberikan draft kasar dalam 1 minggu dan mulai menawar dalam 1 minggu. Oke, aku serahkan ini padamu. Setelah menutup telepon Doris, Charlie mengira tidak ada yang penting di sore hari, jadi dia tidak berencana keluar lagi. Memikirkan tahun baru, dia berjanji kepada semua orang yang datang ke rumah untuk memberikan hadiah untuk menyiapkan beberapa pil sebagai imbalan untuk semua orang, jadi dia berencana untuk memanfaatkan waktu luang ini untuk memurnikan pil. Dia menelepon Qin Gang menjawab telepon dan bertanya dengan hormat, Tuan. Wait, apa yang kamu inginkan? Charlie berkata, Miss Qin, Anda membantu saya menyiapkan beberapa bahan obat dan membawanya ke rumah saya di sore hari. Ketika Qin Gang mendengar Charlie mengatakan ini, dia segera menyadari bahwa Charlie seharusnya berencana untuk memperbaiki bahan obat, jadi dia berkata dengan bersemangat, Tuan. Wait, bahan obat apa yang kau butuhkan? Biarpun kau memberitahuku, biarkan aku segera menyiapkannya. Lebih baik aku mengirimkannya padamu. Charlie berkata, dengan cara ini, saya akan memposting resep Anda di WeChat sebentar lagi. Qin Gang berkata tanpa ragu-ragu, tidak masalah, Tuan Wei, kirimkan saya daftarnya, dan saya akan membiarkan Aoswei mengirimkannya kepada Anda jika sudah siap.